Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Merliza selaku dosen mata kuliah Kalkulus Diferensial dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Meliana Putri, NPM 2101060012, dan rekan saya Ernawati NPM 2101062002, Nurul Fitri Romadhoni NPM 2101061008, dan Zamzami Arlian NPM 2101062008 dari kelas B Program Studi Tadris Matematika. Di sini kami akan menjelaskan materi kelanjutan dari kelompok 1. Di sini yang pertama, turunan tingkat tinggi, kedua, turunan implisit, ketiga, laju yang berkait, dan yang keempat, diferensial dan aproksimasi. Langsung saja yang pertama yaitu materi tentang turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jika f aksen adalah turunan suatu fungsi f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi. F aksen adalah turunan pertama dari f. Jika turunan dari f aksen ada, turunan ini dinamakan turunan kedua dan ditulis seperti ini. F, dua tanda petik di atas seperti ini, dengan cara yang sama. Turunan ketiga dari F didefinisikan sebagai turunan pertama dari F, jika turunan ini ada. Turunan ketiga ditulis seperti ini. Turunan ke N dari fungsi F, di mana N bilangan positif yang lebih besar dari 1 adalah turunan pertama dari turunan ke N-1 dari F. Turunan ke N dinyatakan dengan F, buka kurung, N tutup kurung. Berikut ini adalah cara penulisan turunan sampai dengan turunan ke N. Tabel turunan tingkat tinggi. Turunan pertama, penulisan F, F aksen X, penulisan Y, Y aksen X, penulisan D-nya, D X kecil Y, penulisan Leibniz, DY per DX. Kemudian turunan kedua, penulisan F-nya, F 2 aksen X, penulisan Y-nya, Y 2 aksen X, penulisan D, D pangkat 2 XY, penulisan Leibniz, D pangkat 2 Y per DX pangkat 2. Selanjutnya turunan ketiga, penulisan F, F 3 aksen, penulisan Y, Y 3 aksen X, penulisan D, D 3 X aksen, penulisan Leibniz, D 3 Y per D X pangkat 3. Selanjutnya turunan keempat, penulisan F aksen, F 4 aksen X, penulisan Y aksen, Y 4 aksen X, penulisan D, D 4, D pangkat 4 X, Y, penulisan Leibniz, D pangkat 4, Y per DX pangkat 4. Kemudian turunan kelima, penulisan F aksen, F 5 aksen X, penulisan Y aksen, Y 5 aksen X, penulisan D-nya, D pangkat 5 X, Y, penulisan Leibniz, D pangkat 5, Y per DX pangkat 5. Sampai dengan ke N. Penulisan F aksennya, F pangkat min N, buka kurung, S tutup kurung, penulisan Y aksen, Y pangkat N, buka kurung, X tutup kurung, penulisan D, D pangkat N, X, Y, penulisan Leibniz, D pangkat N, Y per DX pangkat N. Berikut ini contoh yang pertama. Fungsi F, F 2 aksen atau turunan kedua dari F. Yang A, Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Untuk turunan pertamanya yaitu menjadi 6x pangkat 2 min 8x plus 7.
6x pangkat 2, 3 dikali 2, 6. X pangkat 3 diturunkan menjadi X pangkat 2, 6x pangkat 2, min 8x. 2 kali 4, 8. X pangkat 2 diturunkan menjadi X. Jadi, min 8x plus 7. 7x kita turunkan menjadi 7. Sedangkan min 8 kita turunkan habis. Kemudian selanjutnya, turunan kedua, yaitu 12x min 8. 12x, 2 kali 6, 12. X pangkat 2 kita turunkan menjadi X, 12X. Min 8X kita turunkan menjadi 8. Plus 7 kita turunkan habis. Jadi turunan kedua 12X min 8. Kemudian selanjutnya turunan ketiga 12. 12x kita turunkan menjadi 12, min 8 kita turunkan habis. Jadi turunan ketiga yaitu 12. Selanjutnya turunan keempat yaitu sama dengan 0. 12 kita turunkan habis. Jadi sama dengan turunan keempat sama dengan 0. Karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka secara turunan tingkat yang lebih tinggi akan menjadi 0. Selanjutnya, tentukan turunan ketiga dari fungsi Y sama dengan 6x pangkat 3 plus 12x pangkat 3. 6x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 plus 5x plus 2. Kemudian, dy per dx. Untuk cara penyelesaiannya, dy per dx sama dengan 12x pangkat 2 plus 24x plus 5. dy per dx sama saja dengan turunan pertama, 18x pangkat 2, 3 dikali 6, 18, x pangkat 3 kita turunkan menjadi x pangkat 2, 18x pangkat 2, plus 24x, 2 kali 12, 24, x pangkat 2 diturunkan menjadi x, plus 24x, plus 5, 5x kita turunkan menjadi 5. Jadi turunan pertama yaitu 18x pangkat 2 plus 24x plus 5. Selanjutnya turunan kedua atau d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 36x plus 24. 36x, 2 kali 18, 36. X pangkat 2 kita turunkan menjadi x, 36x plus 24. 24x kita turunkan menjadi 24. Plus 5 kita turunkan habis. Jadi turunan kedua yaitu 36x plus 24. Selanjutnya turunan ketiga. D pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 36. 36x kita turunkan menjadi 36 plus 24. 24 kita turunkan habis. Jadi turunan ketiga yaitu 36. Jadi yang diminta kita disuruh menentukan turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 6x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 plus 5x plus 2 yaitu 36. Selanjutnya, jika y sama dengan sin 2x, cari d pangkat 3y per dx pangkat 3 atau turunan ketiga, d pangkat 4y per dx pangkat 4 atau turunan keempat, dan d pangkat 12y per dx pangkat 12 atau turunan ke-12. Penyelesaian untuk turunan pertama, dy per dx sama dengan 2 cos 2x, d pangkat 2y per dx pangkat 2 turunan kedua menjadi min 2 pangkat 2 sin 2x. Kemudian turunan ketiga d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3 cos 2x. Kemudian turunan keempat d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sin 2x. Kemudian turunan kelima, d pangkat 5 y per dx pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 cos 2x sampai dengan sampai dengan turunan ke-12. D pangkat 12y per dx pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 12 sin 2x. Jadi kita disuruh mencari turunan ketiga yaitu
Turunan ketiganya menghasilkan min 2 pangkat 3 cos 2x. Turunan keempat D pangkat 4 Y per dx pangkat 4 2 pangkat 4 sin 2x. Kemudian turunan ke-12 D pangkat 12 Y per dx pangkat 12 yaitu 2 pangkat 12 sin 2x. Jadi untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan turunan fungsi trigonometri. Operasi diferensial mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensiasikan, kita masih tetap menghasilkan fungsi lain, dinyatakan oleh f 2 aksen atau disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya, ia boleh didiferensiasikan lagi. Dengan demikian menghasilkan F3 aksen atau disebut turunan ketiga dan seterusnya. Sebagai contoh, Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Maka turunan pertamanya yaitu 6x pangkat 2 min 8x plus 7. 6x pangkat 2, 3 dikali 2, 6. X pangkat 3 kita turunkan menjadi x pangkat 2. Jadi 6x pangkat 2. Kemudian min 8x. 2 kali min 4. Min 8. X pangkat 2 kita turunkan menjadi x. Jadi min 8x plus 7. 7x kita turunkan menjadi 7. Sedangkan min 8 kita turunkan habis. Jadi untuk turunan pertama yaitu 6x pangkat 2 min 8x plus 7. Kemudian selanjutnya turunan kedua 12x min 8. 12x 2 kali 6 12. X pangkat 2 kita turunkan menjadi x. 12x min 8x kita turunkan menjadi min 8 plus 7. 7 kita turunkan habis. Jadi turunan kedua 12x min 8. Selanjutnya turunan ketiga sama dengan 12. 12x kita turunkan menjadi 12. Min 8 kita turunkan habis. Jadi turunan ketiga yaitu 12. Kemudian turunan keempat yaitu 0. 12 kita turunkan menjadi 0. Selanjutnya, karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka turunan keempat dari semua turunan tingkat yang lebih tinggi dari f akan 0. Turunan pertama, notasi f seperti ini. F 1 tanda petik di atas, buka kurung X, tutup kurung D, ini notasi D-nya. D, S kecil, Y. Kemudian turunan kedua, F, ini notasi F-nya. F, 2 tanda petik di atas, buka kurung X, tutup kurung. Notasi D-nya D pangkat 2, X, Y. Turunan ketiga, notasi F-nya seperti ini. F, 3 tanda petik di atas, buka kurung X, tutup kurung, D pangkat 3 X, Y. Baiklah, materi kedua yaitu turunan implisit. Kemudian, apakah itu fungsi implisit? Fungsi implisit atau disebut dengan implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas. Demikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Dengan sedikit usaha, kebanyakan mahasiswa akan mampu melihat bahwa grafik dari Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Elemen baru dalam masalah ini yaitu bahwa kita menghadapi sebuah persamaan yang secara gamblang atau disebut dengan implisit tidak terselesaikan untuk Y. Apakah mungkin untuk mencari dy per dx dalam keadaan seperti ini? Ya, karena didiferensialkan kedua ruas persamaan Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Di sini terlihat gambar grafiknya. Terhadap X dan samakan hasilnya.
Dalam melakukan ini, kita anggap bahwa persamaan yang diberikan memang menentukan Y sebagai suatu fungsi X. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana mencari secara implisit. Jadi, setelah memakai aturan rantai pada suku pertama, kita peroleh 3Y kuadrat dy per dx plus 7dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Kemudian yang belakangan dapat diselesaikan untuk dy per dx sebagai berikut. Dy per dx 3y pangkat 3 tambah 7 sama dengan 3x kuadrat. Itu ruas kiri pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7. Perhatikan bahwa ungkapan KIS untuk dy per dx itu mencakup x dan y. Suatu kenyataan yang sering menyusahkan, tetapi jika kita hanya ingin mencari kemiringan pada sebuah titik di mana koordinatnya diketahui, tidak ada kesukaran. Di koordinat 2,1 yaitu dy per dx sama dengan 3 dalam kurung 2 kuadrat dan per 3 dalam kurung 1 kuadrat tambah 7, yaitu kenapa di atas itu dalam kurung 2, karena dia itu nilai x-nya, kemudian yang dalam kurung 1 itu adalah nilai y-nya, sehingga kita jumlahkan 2 kali 2 yaitu 4, 4 kali 3 12, 1 kali 1 1, 3 kali 1 yaitu 3, 3 tambah 7 10, sehingga 12 per 10 diperkecil dibagi menjadi 2, hasilnya 6 per 5, sehingga kemiringan adalah 6 per 5. Baiklah, di sini ada contoh, yaitu carilah dy per dx jika 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Penyelesaiannya, dengan kita dapat menyelesaikan persamaan yang diberikan secara gamblang untuk y sebagai berikut. Lihat di PPT, yaitu 4x kuadrat min 3 sama dengan x pangkat 3 min 1. Seperti sebelumnya, yaitu ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Jadi, dy per dx sama dengan 4x kuadrat min 3 kali 3x kuadrat min x pangkat 3 min 1 kali 8x per dalam kurung 4x kuadrat min 3 dalam kurung 2. 4x kuadrat kita kalikan dengan x kuadrat sehingga menjadi 4x pangkat 4 min 3 kali 3x kuadrat sehingga menjadi 9x kuadrat plus 1 kali 8x sehingga menjadi 8x per pembilangnya masih sama, yaitu dalam kurung 4x kuadrat kurang 3 kuadrat. Itulah hasilnya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu laju yang berkaitan. Dalam kalkulus diferensial, masalah laju terkait melibatkan menemukan laju perubahan kuantitas dengan menghubungkan kuantitas itu dengan kuantitas lain yang laju perubahannya diketahui. Tingkat perubahan biasanya terhadap waktu. Jika suatu variabel y bergantung pada waktu t, maka turunan dy per dt disebut laju perubahan sesaat. Langsung saja ke langkah sistematis. Yang pertama yaitu gambar. Yang kedua, cari laju yang diketahui dan laju yang akan dicari. Yang ketiga, cari persamaan yang menghubungkan laju-laju dari langkah 2. Yang keempat, turunan kedua sisi terhadap waktu atau t
dan selesaikan turunan dari laju yang akan dicari. Yang kelima, hitung turunan pada titik yang diinginkan. Di sini ada contoh soal latihan. Di sini sudah ada persegi panjang yang sisinya adalah X. Kemudian sudah diketahui di situ bahwa X sama dengan 3, dx per dt atau laju perubahan X terhadap waktu sama dengan 2, dan yang ditanyakan adalah dl per dt atau laju perubahan luas. Di sini bisa menggunakan persamaan L sama dengan X kuadrat. Dilihat dari langkah ketiga menggunakan persamaan. Dilanjutkan pada langkah yang keempat yang di sebelah sini. Langkah keempat itu turunan kedua sisi terhadap waktu. Maka kita turunkan L terhadap T. D per dt buka kurung L sama dengan D per dt buka kurung X kuadrat, bisa dibaca X kuadrat juga diturunkan terhadap T. Diturunkan dengan aturan rantai, jadi X kuadrat terhadap T langsung itu tidak bisa. Jadi kita pertama turunkan terhadap X dahulu, yaitu dl per dt sama dengan 2X kali dx per dt. Lanjut di bawahnya itu dl per dt sama dengan 2X, langsung kita ganti menjadi 3 karena X di atas diketahui 3. Lalu dx per dt sama dengan 2. 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. dl per dt atau laju perubahan luas sama dengan 12. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang dimana materi tersebut adalah diferensial dan aproksimasi. Di materi tersebut terdapat 3 materi, yaitu definisi diferensial, yaitu misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas x dx. Disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel bebas y ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni y sama dengan f dalam kurung x plus delta x min fx. dy disebut diferensial variabel tak bebas y, didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Untuk ax adalah pertambahan variabel bebas y. dx disebut diferensial variabel bebas x yang sama dengan ax. Ay adalah perubahan variabel y ketika x bertambah, yaitu ay sama dengan f. dy disebut diferensial variabel tak bebas y, didefinisikan oleh dy. Untuk selanjutnya yang B, definisi aproksimasi. Diferensial akan memainkan beberapa peran dalam buku ini, tetapi untuk sekarang penggunaan utamanya adalah dalam penyediaan aproksimasi. Di sini kami telah menunjukkan hal ini sebelumnya. Andaikan y sama dengan fx seperti diperlihatkan dalam gambar 3, bila mana x diberikan tambahan delta x, maka y menerima tambahan yang berpadan delta y yang dapat menghampiri oleh dy, jadi f dalam kurung x plus delta x diaproksimasi oleh f dalam kurung x plus delta x sama dengan f x plus f aksen x delta x. Untuk yang ketiga, aproksimasi linear. Jika f terdiferensiasi di A, maka dari bentuk kemiringan titik suatu garis, yaitu garis singgung, terhadap f pada AFA diberikan oleh y sama dengan FA plus f aksen A x min A, fungsi Lx sama dengan FA plus f aksen A x min A. Disebut aproksimasi linear terhadap fungsi f pada A, dan dia sering merupakan aproksimasi yang sangat bagus terhadap f ketika x dekat dengan A. Untuk contoh, cari aproksimasi linear fx sama dengan 1 plus sin 2x pada x sama dengan pi per 2.
Jawabannya, turunan f adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x, maka aproksimasi linearnya Lx sama dengan f dalam kurung pi per 2 plus f aksen dalam kurung pi per 2 dalam kurung x min pi per 2 sama dengan dalam kurung 1 plus sin 2 pi per 2 plus dalam kurung 2 cos 2 pi per 2 dalam kurung x min pi per 2 sama dengan 1 per 2 x min pi per 2. Untuk jawabannya sama dengan 1 plus dalam kurung 1 plus pi min 2x. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan boleh bisa ditanyakan dalam kolom komentar di bawah ini. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.